lagi dengan saya Sigit. Hari ini saya kedatangan tamu, yaitu VRZ tahun 2017. Saya akan mencoba untuk mereview beberapa item dan komponen di mobil ini. Yuk saksikan dan jangan skip ya. Kita akan mencoba untuk melihat satu persatu fiturnya dari Windows sampai setir. Kita akan melanjut dan mencoba untuk menghidupkan mobil. Jadi kebetulan untuk Fortuner VRZ ini saya kedapatan unitnya Matic. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri transmisinya di sini. Di sini. Lalu untuk tombol starternya dia sudah menggunakan bottom starter. Injak pedalnya, lalu tekan tombolnya, mesin akan nyala sendiri. Untuk Fortuner VRZ ini dilengkapi oleh mesin diesel kapasitas 2400 cc dan berbahan bakar solar. Kita akan coba lagi untuk mengemudi. Kita sudah ada di kemudi. Kita akan coba untuk mengemudikan dan sekaligus mereview beberapa komponen di mobil ini. Yaitu salah satunya adalah kalau teman-teman bisa lihat dari panel speedometer. Di sini ada informasi. Itu informasi untuk menginformasikan ada full conversation, after rest, juga ada eco indikator dan beberapa banyak fitur untuk memudahkan pengemudi dapat melihat atau mengontrol. Lalu ada fitur di sini, ada pesan di mana mobil ini bila mana ada kerusakan elektrik ataupun komponen lain yang menggunakan elektrik, dia akan menginformasikan. Kebetulan mobil ini bagus dan tidak ada informasi. Lalu ada menu setting. Di sini menu setting dapat digunakan untuk master customization. Kita bisa lanjutkan. Bisa ada bahasa, unit, lalu switch setting, drive informasi 2 dan 1. Oke, kita akan coba untuk mengemudi berjalan. Untuk Fortuner VRZ ini dilengkapi transmisi otomatis. Jadi ada beberapa, kalau teman-teman sudah sering menggunakan Matic pasti tidak asing dengan bahasa P, R, N, D, S ya. Kita coba jadi kalau untuk D ini untuk kemudi pada saat jalan normal seperti ini, atau kita di posisi S. S ini berarti untuk trek-trek yang tanjakan atau jalan-jalan curam, jadi membutuhkan akselerasi yang tinggi. Tuh. Dan mobil ini dilengkapi juga oleh Eco mode dan power mode. Jadi kalau teman-teman pencet Eco mode ini, dia akan keluar di indikator panel dan dia akan berfungsi untuk mengefisiensikan pengeluaran bahan bakar. Begitu juga untuk power mode. Kalau teman-teman pencet, ini akan berfungsi untuk meningkatkan akselerasi mesin. Kita coba jalan ya, guys. Baik good people, untuk memudahkan dan memberi kenyamanan untuk pengemudi, Fortuner VRZ ini dilengkapi oleh audio yang dilengkapi oleh banyak menu. Jadi ada menu radio, juga ada menu iPod, juga ada dilengkapi oleh GPS. Jadi teman-teman bisa memakai GPS ini bila mana teman-teman belum pernah tahu alamat yang dituju. Teman-teman bisa ketik aja di sini, cari alamatnya, ketik sini. Sebenarnya fungsi ini sangat mudah dan gampang digunakan. Di sini ada juga untuk telepon, jadi teman-teman bisa sambungkan melalui Bluetooth. Juga untuk menunya banyak, ada bisa memakai disk, juga media. Jadi teman-teman bisa menyambungkan smartphone teman-teman
teman-teman bisa nyambung ke radio ini untuk digunakan. Web browser. Jadi kenyamanan Fortuner VRZ ini tahun 2017 tidak kalah dengan mobil-mobil yang 2019. Jadi kenapa saya senang nge-review ini, karena mobil ini sudah upgrade terlebih dahulu. Oke, dilanjut untuk monitor AC. Seperti biasa ini dia masih menggunakan analog, tapi tampilannya sudah digital. Di sini ada blower untuk bagian belakang. Di sini auto, kita pencet saja kalau mau membuat otomatis. Di sini on off-nya. Oke. Lanjut untuk cup holder sendiri untuk Fortuner seperti ini. Sepertinya tak ada yang lebih standar sih. Kalau saya bilang bahwa cup holder ini hanya untuk mungkin buat barang-barang pengemudi. Baik good people, sekarang kita mencoba untuk nge-review interior. Saya coba untuk yang pertama dari seat cover. Jadi Fortuner VRZ ini sudah dilengkapi oleh seat cover kulit, semi kulit. Terus juga dia berwarna coklat. Jadi kalau teman-teman bisa duduk di sini dan boleh yang saya wakilin, ini akan terasa nyaman. Dan pada saat kondisi dingin di AC dia nggak terlalu memberi efek dingin, dan begitu juga kebaliknya pada saat posisi panas dia nggak memberi efek panas pada tubuh. Lalu untuk setir juga dia sudah dilengkapi oleh kulit. Jadi kalau teman-teman mengemudi dengan berpegangan ini terasa nyaman karena empuk, lalu juga tidak licin gitu. Oke. Lalu di sisi sini dia juga ada tombol untuk sensor parkir. Ya, sensor parkir, lalu ada tombol on off parkirnya. Lalu ada tombol untuk pintu belakang, juga ada on off-nya. Jadi seperti itu untuk bagian depan. Nanti kita coba untuk ke bagian tengah seperti apa. Oke, good people, sekarang saya sudah ada di bagian tengah mobil VRZ ini. Saya juga mencoba untuk mengulas sedikit bahwa untuk VRZ ini penumpang tengahnya dia akan nyaman karena jarak depan dan sini itu masih luas. Kalau saya tingginya 168, jadi untuk teman-teman yang mungkin lebih tinggi dari saya masih merasa nyaman. Lalu seperti biasa ini untuk seat cover untuk bagian sisi belakang seperti ini dilengkapi oleh hanger gantungan. Lalu ada Lichter charger 12 volt untuk 120 watt. Juga untuk bagian plafon, untuk plafon dia berwarna abu-abu dan berbahan berudru. Ini juga membuat peredam mobil ini akan terasa maksimal. Juga di sini ada kontrol untuk AC, ada blower, juga ada auto, ada off, lalu ada kontrol lampu juga, lampu plafon. Di sini bisa ditekan segini aja. Lalu untuk blowernya ada di sini, ada dua. Jadi mobil ini memiliki dua blower depan dan tengah. Gitu. Untuk door trim, sendiri dia juga dilengkapi oleh kulit. Jadi pada saat penumpang melakukan posisi yang enak, dia juga akan terasa nyaman seperti ini. Dan ini yang lebih penting adalah kenyamanan Fortuner ini juga sudah didukung oleh ini adalah monitor tengah. Jadi penumpang bisa menikmati fasilitas ini dengan adanya monitor ini dengan CD ataupun audio HP yang smart. Jadi bisa dihubungkan melalui Bluetooth atau tadi koneksi internet, dia akan terhubung dengan sini seperti itu. Sekarang kita menuju bagian belakang. Fortuner VRZ ini untuk pintu belakang tidak perlu menggunakan tenaga. Jadi VRZ ini
sudah menggunakan tombol touch untuk membuka, hidrolik otomatis. Nah seperti ini teman-teman. Nah, bagus kan? Ya ini namanya kan, ini dinamakan hidrolik otomatis yang digunakan Fortuner VRZ tahun 2017. Untuk di bagian dalam, untuk bagian belakang nggak jauh beda dengan unit-unit lain. Dia memiliki kursi belakang, jadi jumlah kursi di mobil VRZ ini ada 6, jadi 2 depan, tengah, dan belakang ya. Terus untuk tempat toolset, nah toolset di sini nih teman-teman nih, toolset di sini ada dongkrak, lalu ada toolset ini untuk pembuka ban. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini kalaupun keadaan kondisi ban bocor seperti itu. Lalu ini kotak P3K dan segitiga warning. Saya akan coba tutup untuk oke. Itu aja untuk bagian pintu belakang dan interior belakang. Oke gengs, sekarang kita sudah ada di posisi depan, yaitu posisi mesin. Pacu kudanya Fortuner VRZ ini dilengkapi 2500 cc. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Di sini juga filter udara, ada radiator, tempat radiator, ada tempat minyak power steering. Juga di sini ada tempat wiper. Jadi untuk VRZ ini mesinnya sudah menggunakan common rail. Jadi kalau misalkan teknologi diesel itu yang terbaru untuk Toyota. Di sini juga ada minyak rem seperti biasa. Posisi untuk mesin. Ya kalau teman-teman lihat begitu besar mesinnya, berarti menunjukkan bahwa kapasitas mesin ini juga besar. Gitu teman-teman. Di sini. Oke geng, sekarang kita sudah banyak mereview beberapa item, dan sekarang kita coba untuk mereview di bagian eksterior. Jadi untuk tampilan Fortuner VRZ ini seperti ini ya, dia sudah menggunakan headlamp yang dilengkapi lampu proyektor dan dilengkapi oleh lampu LED. Jadi menambah kesan sangar, mewah, dan juga dinamis. Juga di bawahnya juga ada dilengkapi oleh fog lamp, dibalut oleh grill yang menambah kemewahan dan kegarangan. Juga di sini ada kisi-kisi. Jadi teman-teman kalau bisa lihat mobil ini, wah keren. Jadi kalau kita lihat aja sudah gagah gimana kita memakainya gitu. Fortuner VRZ ini juga dilengkapi oleh kisi-kisi dengan dibalut oleh grill. Kita coba ke kiri, lalu sudah dilengkapi juga oleh smart key. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak perlu pencet lewat tutup atau buka, tinggal pencet ini aja, teman-teman sudah bisa membuka atau menutup. Oke, untuk bagian belakang seperti biasa juga untuk lampu tail light-nya atau lampu belakangnya sudah lancip. Jadi 2017 ini adalah pelopor unit yang dinamis dan tampilannya dinamis, aerodinamis. Jadi lancip ini menambah kesan sangat mewah dan gagah. Dibalut oleh juga grill. Oke, good people, kita coba untuk drive mobil ini. Kita mau coba juga untuk akurasi parkir mundur, karena di sini sudah dilengkapi oleh kamera kontrol mundur. Kita coba untuk jalan dulu ya gengs. Wow, untuk Fortuner ini akselerasinya bagus. Karena kenapa saya bilang akselerasi bagus? Pada saat saya masukkan transmisi ke D, dia langsung hentak das gitu. Jadi memang Fortuner VRZ ini didesain untuk kondisi jalan yang curam atau disebut adventure gitu. Kita coba untuk agak sedikit. Nah, lumayan enak ini mobil ini. Tapi nggak kalah juga untuk
jalan-jalan perkotaan yang memang kondisi jalannya bagus, jadi memang juga cocok didesain untuk perkotaan dan adventure. Kita coba gas lebih kencang, tambah nyaman. Mobil ini mobil diesel. Biasanya mobil diesel itu kan cenderung berisik suaranya, tapi untuk Fortuner ini lebih kedap suara, karena tadi yang saya bilang sudah dilengkapi oleh peredam suara yang bagus, juga ada plafon yang bagus, jadi mengurangi suara bising diesel itu sendiri. Ini kita coba untuk parkir mundur. Jadi parkir mundur ini Fortuner VRZ ini sudah dilengkapi oleh kamera pemantau di layar ini, Jadi teman-teman bisa lihat pada saat kita posisikan mundur ini, nah teman-teman bisa langsung ditampilkan kamera mundur ini. Dan ini bisa juga kita setting, kita mau lihat bagian sisi apa, sisi kanan. Kita coba sisi kanan, ternyata ada mobil sebelah kanan itu, atau sisi kiri gitu, atau tengah-tengah. Jadi di tahun 2017 Fortuner ini sudah termasuk tipe unit premium yang sudah bagus, sudah memberi kenyamanan pada pengemudinya. Kita lanjut ya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung lihat tuh bagian mana atau posisi sebelah mana yang kena. Oke, good people, sekian dulu review dari saya. Semoga apa yang saya lakukan atau yang saya share ini dapat bermanfaat buat teman-teman, paling nggak menambah pengetahuan teman-teman dan juga menambah pengetahuan saya. Dan juga jangan lupa di subscribe, share, dan like untuk channel saya. Dengan subscribe, like, dan share, teman-teman juga membantu untuk saya berkembang dalam membangun channel ini, juga untuk memberikan suatu pengetahuan yang lebih lagi untuk dunia otomotif. Salam, good people.